Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa naf'a wa dzakiratu dzikra wa ifadatu wa istifadatu wa hasanatu min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Inna wajadna wa mardati wa qurbi wa salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Yasir Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ulumi sa'ir salihin fi darina min fi kitab adab al-Islam fi Isra'il Anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas tentang bagian daripada akhlak yang baik bagi wanita kepada suaminya adalah dia berbakti kepada suaminya, lebih mendahulukan haknya suami daripada hak dirinya wanita itu dan keluarganya. Dan termasuk paling indahnya berbuat baik kepada suami yaitu kita menantu perempuan itu berbuat baik kepada mertua perempuannya dan menyerahkan urusan kepemimpinan keluarga di bawah tangan beliau dan mengakui atas kebaikannya, karena bisa jadi ibu mertua itu adalah pemicu utama, pendorong utama seorang istri untuk diambil menjadi menantu. Jasanya sangat besar. Oleh karena itu nggak ada salahnya apabila kita mengalah, mengedepankan hak-hak beliau daripada hak si istri tersebut. Wa minal birri bizzauj, wa minal birri, dan sebagian daripada berbakti, berbuat baik bizzauji kepada suami, syukruhu, yaitu berterima kasih kepada az-zauj ala infaqi alaiha, atas pemberian nafkahnya atas istri. Fa inna hadhi yushrihu sadrahu, karena hal ini, berterima kasih itu dapat menyenangkan dan melapangkan dadanya. Jadi ada cukup dengan sebuah perkataan, suami itu senang, suami itu bahagia, suami itu semakin semangat bekerja. Istri dikasih sedikit, makasih ya, gitu. Dikasih oleh-oleh dikit, makasih papa, terus dikasih agak banyak, makasih yang, gitu ya. Itu membuat suami itu senang. Suami itu senang, terus suami itu lebih semangat lagi bekerja. Suami kok istri itu mau berterima kasih, senyum, ya, menampakkan rasa senang dari lubuk hati yang paling dalam dari sikapnya, maka itu akan memberikan semangat kepada suami. Wa yusliju, dan menyegarkan apa syukruhu, terima kasihnya istri itu dapat menyegarkan fuadahu, pada hatinya suami, hatinya senang, hatinya bahagia, sejuk, hatinya sejuk. Wa yusliju, dan menyejukkan apa syukruhu fuadahu, pada hatinya suami, hatinya sejuk, senang, bahagia, sehingga lebih semangat lagi untuk bekerja dan memberi yang lebih banyak, insya Allah. Berterima kasih, tapi jarang makasih ya, gitu, jarang. Kok segini kurang, yang banyak yaitu anaknya segini. Saya itu kalau ada anak saya minta uang, saya kan nggak pegang uang saya. Uang itu saya serahkan ke istri semua.
Jadi enak, saya itu enak. Enaknya apa? Nggak mikir pembelanjaan apa-apa, nggak pernah. Semuanya di cover istri. Karena saya dapat uang, nggak mau pegang uang saya. Saya pegangkan ke istri semua. Uang yang merah sama yang biru semuanya saya serahkan. Tapi kartu ATM saya pegang. Yang di ATM saya pegang. Dan selama masih ada uang di luar, wanita itu nggak mau ngambil apa yang di bank. Udah itu biarin, biar utuh. Kalau dikeluarin habis, katanya. Kalau dikeluarin habis. Biar yang uang di luar, itu uang yang di luar diirit-irit sebisa mungkin. Nah, kayak ngasih saku anak, ya. Minta, itu nggak dikasih-kasih sampai hampir berangkat. Itu saya nggak suka. Saya nggak suka. Saya marah kalau kayak gitu. Udah bangun tidur kasihkan. Dia bangun tidur langsung ingat ada uang, semangat sekolah. Nggak usah disuruh mandi, berangkat mandi. Nggak usah disuruh sarapan, dia sarapan. Karena apa? Setelah itu dapat gaji, dapat uang saku ada. Nggak usah disuruh, langsung berangkat sendiri. Itu kadang, kok masih berdiri, sakunya belum. You, panggil saya apa? You, I love you. You ini kok belum dikasih gimana? Belum berangkat, masih jam segini berangkat ujung-ujungnya main. Udah biarin di sana ketemu sama temannya, biar dia itu berlatih bergaul dengan teman-temannya. Udah enggak masalah. Yang penting di sekolahan kita tanggung jawab di rumah selesai. Enggak dilamban-lamban. Itu kadang dilama-lama. Saya marahnya gini. Uangnya banyak gitu kok anaknya minta nggak dikasih. Kadang istri sabar. Kadang kalau memang benar-benar uangnya nipis, emosi juga. Banyak gimana? Coba listrik sekian, beras sekian, belanja sekian. Kemarin ngasih berapa katanya? Ini tabungan keluar loh. Kok uangnya banyak terus. Kadang kalau pas hatinya pas lagi enak, amin. Uangnya banyak gitu, keluarkan gitu loh buat anaknya. Kalau sodako aja nggak eman-eman sama anaknya, ngiritnya luar biasa gitu. Amin gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kadang itu anak itu bangun tidur langsung ini sakunya, mandi, sholat, ngaji, baca Quran langsung, nggak usah disuruh berangkat sendiri. Kalau uang sakunya itu belum keluar, tidur lagi. Itu drama di rumah saya kayak gitu. Lucu, kadang lucu. Ya kadang ngasihnya sedikit, uang keluar banyak, orang laki-laki nggak tahu. Buat ini. Dikira masih ada sisanya. Ya ada sisa kemarin dan kemarin. Untuk belanja minggu itu yang diberikan kurang. Kadang seminggu itu tidak ada pengeluaran besar sama sekali. Kadang seminggu itu ada bayar ngaji, ada bayar sekolah, ada listrik, ada beras, belanja macam-macam. Faqad jaa wa minhu, dan sebagian daripada hal itu aidan juga ihsanuhu birruzauj, albirru bizauj, aidan juga ihsanuha, yaitu berbuat baiknya istri, baiknya istri, tarbiyata auladihi, pada mendidik anak-anaknya suami, fi sabrin, dalam kesabaran, wa tahammulin, dan menahan, memikul beban pendidikan anaknya. Tiap pagi menyimak anaknya, hafalannya. Wanita itu kalau ingin anaknya hafal, itu harus mulutnya nggak boleh diam. Kalau anaknya itu ingin hafal Al-Fatihah, terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yaum, sampai anaknya hafal. Ingin anaknya hafal doa-doa gitu. Pokoknya ngomel terus, zikir terus, baca terus.
Makanya kalau ibunya hafal Quran, pasti murojaah. Insya Allah anaknya hafal Quran. Insya Allah anaknya hafal Quran. Kalau istrinya pendiam, masya Allah, anaknya itu sulit diajak bicara. Dia nggak dikursus sama ibunya. Tapi kadang ada juga ibunya diam, anaknya cerewet, niru bapaknya, bapaknya yang cerewet. Memang pernikahan itu gitu. Pernikahan itu Allah SWT itu aneh. Kalau laki-laki itu pendiam, kan ada laki-laki itu kadang pendiam, nggak banyak omong, lebih pendiam daripada wanita kadang. Itu kadang istrinya vokal, apa-apa gitu, ayah, gitu. Kadang ada wanita itu pendiam, uangnya habis diam, diam. Laki-lakinya yang banyak omong, ada kayak gitu. Kadang yang laki-laki keras, yang perempuan sabarnya luar biasa. Sampai orang lihat itu nggak tega. Itu sama istri dibentak-bentak kayak gitu gimana? Wanita itu punya perasaan. Dibilangin kayak gitu siapapun pasti sakit hatinya. Tapi dia itu diam. Ada yang laki-lakinya yang sabar, yang perempuan keras. Dibentak-bentak gini kayak burung kehujanan itu ya. Gini dia kepikiran. So, istrinya marah-marah dia. Itu Allah SWT. Kalau dalam keluarga Allah menjodohkan keras dengan keras, rawan pisah itu. Ada di tetangga saya itu yang laki-laki bisa silat, yang perempuan bisa tapak suci. Wah, kalau berselisih, wah, kayak tarung bebas dunia persilatan itu. Itu yang laki-laki bisa kalah. Sempat cerita itu apa? Cerita yang perempuan hamil, yang laki-laki itu bikin masalah. Kesabarannya hilang, akhirnya tarung itu. Terus yang perempuan itu dalam keadaan hamil mengeluarkan tendangan berputar, kena kepalanya. Itu ya Allah, ini keluarga macam apa ini? Ya, Masya Allah. Itu cerita itu bukan yang satu saja cerita ke saya bisa jadi bohong. Itu sama, ada kedua-duanya. Anu Pak, kemarin habis bertengkar. Kenapa? Ya ini bilang gini, ya saya emosi. Oh memang gitu. Mau bertengkar lagi? Jangan. Hop. Terus cerita, oh saya tendang sambil muter, dia nggak siap, langsung kena kepala, geblak. Enggak. Allah SWT itu kalau ada yang satu keras, biasanya yang satu sabar. Kalau keras sama keras, ya. Tapi kembali kepada kemarin, sekeras apapun kalau dia punya ilmu, sama yang temperamen si perempuan, tapi dia punya ilmu, dia tahu bentak suami itu nggak boleh. Ya, temperamennya akan ditekan oleh ilmu itu. Seumpama si perempuan nggak sabarnya bisa ditekan dengan ilmu. Maka akan timbul yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya yang laki-laki juga gitu. Andai kata dia suka olahraga, bisa silat macam-macam, si perempuan nggak bisa apa-apa, lemah gitu. Kalau dia temperamen tapi punya ilmu, ya Allah, rahmatnya keluar, kasih sayangnya keluar, perlindungannya keluar, penjagaannya keluar. Akhirnya apa? Wanita itu walaupun lemah dijaga oleh suaminya. Ya, yang bisa meredakan adalah ilmu. Tusmi'um al-kalamat thayyibah. Tusmi'u memberikan pendengarkan siapa istri hum kepada aulad al-kalama pada ucapan at-thayyibah yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ibunya tidak berpendidikan, ayahnya keluar, anaknya salah sedikit, dipisui, ya, diucapkan kata-kata kotor. Nggak usah dikasih contoh kali ini ya. Ala Sidoarjo apa itu? Ya, miso itu nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Tusmi'um al-kalamat thayyibah. Makanya gini juga, kalau ada anak salah, itu jangan dimarahi dengan kata-kata yang buruk.
kamu ini nakal. Maka yang terjadi apa? Nakal. Nggak boleh gitu, yang baik, yang sayang sama adiknya, pakai bahasa-bahasa yang baik-baik saja. Jangan diperdengarkan anak itu dengan kata-kata yang buruk. Khawatirnya jadi doa. Kamu ini durhaka sama mama. Durhaka. Wa tad'u, dan hendaknya mendoakan siapa ibu lahum kepada auladihi, untuk auladihi, lahum itu doa yang baik-baik. Wala tad'u, dan tidak mendoakan siapa ibu alaihim pada hal yang membahayakan atas auladihi, tidak mendoakan yang buruk-buruk. Wa qad jaa, dan sungguh telah datang fil hadis, dalam hadis asyarif yang mulia, apa annahyu, larangan anid doa, dari mendoakan alaihi, alan nafsi, atas diri sendiri, wal waladi, dan anak, wal mali, dan harta. Tidak boleh mendoakan buruk pada dirinya. Mudah-mudahan kamu mati. Tidak boleh. Mati sana. Tidak boleh. Mendoakan anak. Kamu itu nggak nganut sama, mudah-mudahan nggak selamat. Tuh, pulang tinggal sepedanya, anaknya sudah sampai akhirat. Giliran menyesal nangis, terus harta gitu. Ini nggak sudi saya motor kayak, mudah-mudahan hilang. Hilang beneran. Eman itu berapa juta itu. Nggak boleh mendoakan buruk atas diri, anak, dan harta. Rawah meriwayatkan sahabat Abu Dawud an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulahu, pada sabdanya Rasulullah sallallahu al-karimah, yang mulia, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan buruk atas diri kalian, wala tad'u auladikum ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan buruk atas anak-anak kalian. Seperti tadi ya, mengatakan, mencaci dengan kata-kata yang buruk. Kamu ini kurang ajar sama anak itu, jangan sampai ya. Kamu ini, itu nggak boleh. Lebih baik memilih kata-kata yang lembut. Kakak yang baik, kakak nggak boleh. Wala tad'u, dan janganlah engkau mendoakan ala khadimikum, mendoakan buruk atas pembantu kalian. Kalau menghadapi pembantu itu yang sabar ya. Biasanya yang jadi pembantu itu pendidikannya kurang. Kadang disuruh apa-apa nggak bisa, harus dididik. Saya dulu ketika jadi pembantu ya, ikut yai kan jadi pembantu khotim ya, jadi khotim itu sama punyai, banyak diajari sama punyai. Ada tamu, Kang, dalam tamu sama melakukan unjukan, buat teh di teko ya, kadang anget kadang es, di teko kadang anget ya, di teko terus dimasukkan ke gelas. Ada lepeknya ya. Itu teh kalau dimasukkan ke gelas, kadang ada busanya seperti ludah. Itu sama punyanya disuruh ambil sendok gula yang kecil. Ini diserok, diambil, dibuang. Nanti jangan sampai tamu itu lihat busa ini dianggap ludah atau air minum bekas, teh bekas. Jadi dibersihkan. Ini benar-benar baru buat. Terus mencicipinya jangan sendok gini terus diginikan, jangan. Ya. Buat di teko, ya, terus dicicipi gini, terus dikasihkan ke kiainya. Masya Allah barokah gitu. Santri gimana ini, kiainya dibarokahi, terus tamu-tamu banyak, kiai semua. Berkahnya khotim saya. Itu dikasih tahu sama beliau. Itu diambil ya, terus ditaruh di tangan, dicicipi yang di tangan. Ambil, ditaruh di tangan, dicicipi. Kalau kurang manis apa tidak ya itu minuman.
Terus sudah jadi, kita mau keluar, biasanya anak dalam itu samir, ya. Samir itu bergegas, bajunya disingsingkan, sarungnya dinaikkan, ya kan gitu, sampai di bawah lutut. Jadi kalau jalan biar sat-set gitu, biar sat-set. Gitu. Itu kebanyakan gitu. Nah, terus kadang kopiahnya agak miring, ya. Itu udah pokoknya nggak mikir, dandanan nggak mikir. Itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau giliran kita itu disuruh untuk menyampaikan ke tamu, bajunya dibetulkan, ini diturunkan, dibenik, terus ininya juga gitu. Terus kopiahnya dibetulkan, sarungnya diturunkan. Terus nanti ngasihkannya dengan tangan kanan. Kalau seumpama di majelis kita pakai teko yang tremos, ngasihkan berupa gelas, itu gelasnya di tangan kanan, tekonya di kiri. Jadi kita tuangkan gini, kita kasihkan. Kebanyakan itu karena tekonya berat, tekonya di tangan, ngasihkannya tangan kiri. Nah, itu dibalik. Kayak di majelis kayak di Abu Yazid Ahmad, kalau ngasihkan gitu. Kalau di Abu Yazid Ahmad, di Mbah Maimun, di banyak kiai-kiai itu ketika tamu itu banyak, monggo, itu kan malu ya. Padahal pengen ya, itu ada kurma ajwa itu, wah di Indonesia 500.000 per kilo. Monggo, gak pernah. Itu biasanya ya nyuruh. Diangkat satu, diputer habis. Terus lagi ngobrol lagi, saya serang berapa waktu diam semua gini. Itu putar lagi. Pura-pura malu ya, seneng. Wah itu yang enak ini. Waduh gak kebagian. Itu diputar biar tamunya kebagian semua. Dan kalau tamu itu jauh, seumpama datang jam 11 atau jam 10, zuhur belum pulang, hendaknya dikasih makan siang. Tamu dari jauh, apalagi teman. Oh santai, kapan sampai sini? Siap, tak belain kambing, disembelih kambing. Temannya datang ada kepalanya saja, lumayan ya. Mana badannya? Tak belikan kepala saja, nanti nggak habis, kasihan. Ala khadamikum. Nah, biasanya pembantu itu pendidikannya kurang. Makanya kalau Anda kata dia itu pinter, bergelar, masa ada pembantu S2? Masa ada pembantu dokter? Enggak, biasanya kurang pendidikannya. Makanya harus banyak memberikan arahan. Kadang pembantu itu ngajinya nggak maksimal, sehingga ketika jadi pembantu kita harus sabar. Kita kasih tahu, kalau ke kamar mandi pakai sandal, keluar cuci kaki dulu, sandalnya dilepas. Nah, dikasih tahu kesucian. Kalau ada najis, caranya seperti ini, dikasih tahu. Wala tad'u, dan janganlah kalian mendoakan buruk ala amwalikum, atas harta kalian semua. Wala tuwafiqu, dan janganlah kalian menepati minallahi, dari Allah, saatan pada waktu yus'alu, yang diminta siapa Allah fiha, di dalam saatan atau an pada pemberian, fayastajibu, kemudian mengkabulkan siapa Allah lakum, kepada kalian semua. Jangan mencari waktu yang mustajabah untuk mendoakan buruk. Setelah azan mendoakan buruk. Makanya kadang kalau azan zuhur, kok ada anak nakal manjat pohon atau apa, atau naik motor atau naik sepeda ngebut, biasanya kecelakaan. Kadang jatuh. Saat zuhur itu rawan jatuh, rawan kecelakaan. Kata orang Jawa, setan lewat, wallahu a'lam. Gak tahu ya. Terus suruh hampir maghrib kalau melakukan apa-apa, hati-hati. Itu rawan jatuh, rawan kecelakaan. Zuhur sama sebelum maghrib.
Sa'atan yas'alu fiya ata'an fayastajibu lakum. Janganlah kalian itu mencari waktu-waktu yang mustajabah untuk mendoakan hal buruk. Nanti hal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha, dan wajib bagi mar'a, bagi istri, an turabbiyahum, untuk mendidik aulad al-zuhdi, atas zuhud. Seorang ibu harus mendidik anaknya zuhud. Dikenalkan bahwasanya kehidupan ini bukan untuk di dunia, kehidupan kita untuk di akhirat. Makanya saya pernah lihat itu ya, Gus saya itu, putra kiai saya yang kecil, punya itu baru dikasih orang zam-zam 1 liter mungkin. Itu tanya, Bu, apa itu Bu? Ini air dari Mekah, dari Zam-Zam. Kalau minum ini sambil berdoa mustajab. Wah, seneng. Saya boleh minta Bu diminum? Boleh diminum. Setelah itu dibawa lari ke Pondok Putri. Mbak, Zam-Zam Mbak, barokah. Punya ya Allah. Kata punya apa? Mau nggak boleh itu anak saya itu melakukan sifat dermawan, saya perbolehkan itu air Zam-Zam, dilema. Lah pripun kula pundhut saya ambil, ndak wis cerno. Biarkan. Jadi pernah itu putranya saya itu gitu. Kita ajari apa? Zuhud. Maka kadang anak sendiri. Pas ada kue, enak, coklat apa ya, kita sendiri senang. Ibunya juga senang. Nah, baru beli apa gitu, bawa ke pondok. Woi, konco, ayo bancaan. Astagfirullahaladzim gitu. Itu kadang dilema juga. Mau ditahan anak kita itu berlatih dermawan, diperbolehkan kita sendiri ingin. Ya udah enggak apa-apa. Nanti beli lagi. Itu gitu. Kita ajari zuhud. Kadang kita sendiri masih eman-eman, tapi justru kita dipelajari oleh anak kita. Kadang makan itu ngajak teman-temannya. Ayo makan di rumah saya. Ada Kentucky, mama buat. Oke. Makan bareng-bareng. Nah, itu alhamdulillah. Walaupun temannya itu nggak gitu ke anak kita, nggak masalah, nggak ada ruginya. Kita ajari anak kita zuhud, berbagi, bersedekah. Terus kalau Jumatan kasih uang sendiri, kita bawa sendiri, anak kita bawa sendiri. Ini nanti buat ngisi kotak. Terus kalau ada orang tidak mampu atau gimana, diajak sedekah apa, diajak. Terus kita ajak sering-sering ke orang tua kita. Jadi gini ya, ketika kita masih punya orang tua, kita punya anak, sering-sering kita ajak ke orang tua kita. Sekaligus itu melatih anak kita, nanti kalau ayah sudah seperti nenekmu, seperti kakekmu, bersikaplah seperti ayahmu. Kita bawakan apa, nanti dia itu direkam, di memorinya direkam, di otaknya disimpan. Dulu saya masih kecil, sering diajak ayah ke rumah nenek, bawa ini. Nah, suatu saat andai kata kita sampai di usia senja, sampai stroke atau apa, anak kita akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Itu pembelajaran. Jangan sampai kita ke orang tua pelit. Sampai ada di di WhatsApp itu video-video ini ya, ada anak kecil gambar sama orang tuanya, ya. Rumah besar, Pak. Terus di sampingnya buat rumah kecil, seperti pos satpam. Terus rumah dalamnya digambar bagus. Ini rumah saya, ini sama istri saya, nanti kalau sudah besar ini anak-anak saya. Terus ayahnya tanya, loh terus yang kecil ini rumah siapa? Buat ayah kan? Loh, Pak, itu kan kakek kan rumahnya kecil di sebelah. Ayah kan nanti juga di situ. Langsung ayahnya itu, wah, saya digitukan nanti gitu. Langsung orang tuanya diambil, diajak ke rumah.
Itu diajak ke rumah langsung. Wah, saya digitukan nanti. Wah, langsung ayahnya rumah yang kecil dijadikan gudang, ayahnya dijemput, diberikan kamar khusus. Dikasih kamar khusus untuk ayah dimuliakan. Itu jadi anak itu belajar dari sikap orang tua. Madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah keluarga. Wattaqasyufi, dan meninggalkan kesenangan duniawi. Kita ajak anak kita untuk hidup sederhana. Gini ya, kalau anak itu masih kecil, jangan tunjukkan kekayaan kita. Ayah itu punya uang segini, jangan. Kita tunjukkan kesederhanaan. Ada teman saya itu, dia mondok di Mekah setelah nikah. Punya anak 2 baru mondok di Mekah. Dia sering ngobrol sama saya masalah keluarga. Ustadz, nanti itu kalau sampean punya anak, saya itu ke anak saya gini. Walaupun uang saya banyak, uang saya itu belanja untuk istri sekian. Nanti uang sisa itu gaji saya taruh di bank. Nah, ATM-nya saya pegang. Nanti kalau anak saya minta apa-apa, saya uang ada, belikan sekarang bisa. Tapi saya itu untuk mendidik anak sering gini. Ya itu sepatu saya rusak gini itu. Depannya sudah ada mulutnya gitu, bolong. Kayak buaya lapar katanya. Itu nggak langsung dibelikan, padahal uangnya banyak. Doain ayah ya dapat rezeki. Kalau sholat mintakan sama Allah biar ayah uangnya banyak. Nanti tak belikan. Itu dikasih jeda 3 hari, 4 hari, baru diantar dibelikan. Untuk ngajari anak biar enggak sekali minta harus ada, nanti manja. Iya kalau kita uangnya banyak terus, rezeki itu enggak jelas dan artian enggak pasti. Iya, kadang orang itu di tahun 2024 pas jaya-jayanya sampai 2030, giliran 2031 pabriknya puput, rugi, bangkrut, menjadi orang biasa lagi. Kalau anaknya biasa manja, repot. Nanti pas giliran ekonominya terpuruk, anaknya merasa merana, sedih. Kita ajari untuk bersikap sederhana. Wattajammuli, dan berhias. Berhias ini rapi. Anak itu dari sekecil mungkin diajak yang rapi. Makanya anak-anak orang Arab itu kadang Masya Allah, itu ke masjid ya di samping ganteng ya, ganteng terus pakai jubah, pakai kopiah, terus pakai kutro gini ya, itu ke masjid kaos kakian, jadi kelihatan tampan, bajunya setrika sampai seperti silet itu, saking licinnya itu, pokoknya luar biasa. Wah, ini fakhr banget ini. Terus ke masjid itu turun dari mobil itu ya, mobilnya bagus, Masya Allah, ya kayak gini orang Islam mestinya kayak gitu. Itu elegan banget. Tapi kalau anak Indonesia ke masjid pakai kaos kaki, di sini banjir, becek terus ya. Ya gimana itu? Mau ngaji suruh pakai kaos kaki, jalannya becek. Kalau di Saudi itu nggak ada, jalan berlumpur itu nggak ada. Semua hamparan Saudi itu batu semua. Gunungnya di Mekah itu bukit-bukitnya batu semua. Terus jalan rayanya aspal semua, nggak ada. Tanah itu nggak ada. Jadi kalau ke masjid pakai kaos kaki, di sana juga sering panas, jarang hujan. Ke masjid pakai kaos kaki apa gitu wajar. Kalau di Indonesia itu pakai sandal udah baik. Pakai sandal udah baik. Dulu kecil saya itu jarang punya sandal itu. Sekarang anak satu sandalnya 4 kadang. Wattajamuli, dan berhias. Nah, kalau pakaian itu sudah nggak layak, jangan dipakaikan, jangan digunakan. Waktunya sudah pensiun bajunya. Berhias. Kalau sekolah rapi, jangan sampai sekolah bajunya tidak disetrika, habis diuntel-untel dipakai, Masya Allah ya.
Habis dicuci, belum disetrika, langsung dipakai sekolah. Terus bajunya nggak dimasukkan. Nah, itu jangan. Terus kaos kakinya tinggi sebelah. Jangan, diajak yang rapi, yang rapi. Baju itu walaupun usang lama, asalkan disetrika, kelihatan rapi. Baju itu walaupun baru, kalau nggak disetrika, kelihatan kusut, jelek, nggak indah dipandang. Itu. Watajamuli dan berhias, bersikap yang pantas, bersikap yang pantas. Nah, kadang saya itu kalau di rumah baju biasa-biasa, baju batik-batik apa biasa-biasa, baju lama-lama. Kadang mau berangkat ke sini, istri saya nyuruh pakai batik. Nggak mau saya, kalau dari ini pakai batik saya nggak mau. Anak-anak itu polos semua, bagus-bagus, rapi-rapi, gitu. Sarungnya rapi-rapi, masa saya itu nggak mau saya. Enggak mau, ganti pokoknya. Gitu. Anak-anak itu bajunya ini polos apa batik ini? Polos, ya. Banyak yang polos-polos. Ya, biar hati saya polos ya, nggak banyak ukirannya. Biar hatinya polos, ya. Nggak banyak gambaran. Ya, ke sini nggak mau. Ya. Wa tusakkifahum dan mendidik aulad, wa ta'limahum dan mendidik aulad al-imana, memberitahu aulad, wa tu'allima, wa tusakkifa, wa anturabbiyahum itu ya, atau ke situ ya. Wa tusakkifahum dan hendaknya mendidik siapa kepada aulad. Wa tu'allima dan hendaknya memberitahu siapa kepada aulad al-imana, pada keimanan. Iman dijelaskan, Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah maha besar, Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang memberikan rezeki. Jadi kalau adik ingin apa-apa minta sama Allah, ya Allah, saya minta ini, minta sama Allah. Allah itu maha besar. Nah, saya itu bingung. Pernah saya kan babysitter juga ya. Itu ke saya jelaskan tentang Allah masih kecil. Bilang gini, Kang, Allah itu sama Spiderman cepat mana, Bang? Astagfirullah. Allah sama Superman itu cepat mana, Kang? Astagfirullah. Ya Allah, Gus gini. Ya hebatan Allah itu maha hebat, maha cepat. Itu Superman, Spiderman itu hayalan itu. Makhluknya Allah, ciptaan Allah itu hebatnya kayak gitu, apalagi Allah. Bingung ya, aduh gimana ini kok disamakan dengan film kartun, film buatan Amerika ini, aduh gimana? Itu dikasih tahu, dijelaskan Allah, malaikat, ya, para rasul, kitab suci Al-Quran, terus alam kubur, pahala. Kita kasih tahu anak-anak kita seperti itu. Wa taharata dan pada kesucian. Nah, anak kita itu jangan sampai diajari terbiasa dengan najis ya. Anak kita itu kita jangan mudah mentolerir ketika anak kita kencing tidak cebok. Tiba-tiba banyak orang itu anaknya kencing di depan rumah. Tiba-tiba dari rumah langsung tur gitu. Jangan kita ajari, nggak boleh, itu nggak malu kelihatan itu kita ajari haya, kita ajari rasa malu. Nah, alhamdulillah anak-anak saya itu dari kecil kalau kencing harus di kamar mandi, setelah itu cebok, nah, itu terus keluar pakai sandal. Nah, saya ajari keluar dari kamar kecil sebelum keluar harus wudhu dulu. Kalau yang besar masih bisa mikir, diajak bisa. Kalau yang kecil, malas gitu, masih belum bisa. Tapi cewek sudah alhamdulillah. Tapi kalau sudah sekolah sulit. Kalau sudah sekolah terpengaruh temannya pamit, Bu, ke kamar kecil. Nggak ke kamar kecil, belakang sekolahan, kencing berdiri, nanti
Pas dia males, dingin atau apa, males ke kamar mandi, kadang keluar di pondok juga gitu. Nggak mau ke kamar kecil, langsung lari ke belakang gedung kencing. Nah, itu kita harus hati-hati. Nanti kita gendong, kena baju kita di bagian depan ya. Habis kencing basah itu ya. Itu najis. Kadang masuk ke rumah, itu kok basah ini? Kenapa ini? Dari mana ini? Enggak. Itu cuci tangan tadi terus kan. Enggak mungkin. Langsung dilepas. Pesing gitu ya. Pesing. Udah masuk mandi. Jangan dibiasakan anak at-talattuh bin najasa. Kita ajari sedini mungkin. Habis makan cuci tangan. Terus habis cuci tangan pakai handuk di apa? Di itu ya. Itu pakai itu. Biasanya yang bisa galak kayak gini itu ibu. Kalau ayah itu kadang apa yang penting gak najis sudah selesai. Kadang gitu. Gampangan ya, gampang. Tapi untuk anak melatih disiplin baik juga. Terus anak itu kalau masih kecil dilatih. Kalau pulang sekolah, kalau besok dipakai, bajunya ditaruh di sini. Jangan ditaruh sembarangan di depan kulkas. Kaos kakinya ditaruh di sini. Jangan giliran berangkat sekolah, kaos kakinya hilang satu. Hasduk ditaruh di sini, ini ditaruh di sini, kopiah di sini. Terus dibelikan lemari sendiri. Ini lemari tempat bajunya adik, ini kakak, seragamnya di sini. Baju ganti di sini. Jadi anak itu dari kecil sudah tertib. Itu harus dilatih seperti itu. Yang bisa seperti itu adalah ibu. Wa taharata dan pada kebersihan, wal akhlaq dan kepada akhlak al fadilata yang mulia. Itu anak itu dididik kayak gitu, akhlak yang mulia. Seperti apa? Akhlak Rasulullah SAW apa? Kul fima yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Jangan sampai kita pas kenduren, bancaan, anak kita sendiri terus loncat-loncat. Oh itu ada durian, langsung loncat ngambil. Jangan. Naudzubillahimin. Kayak kemarin itu hampir puasa kan ada. Apa istilahnya itu? Hampir puasa itu. Kan ada kenduran-kenduran di musola-musola. Anak saya di pinggir saya. Ada orang itu yang nggak mau ribet, nggak mau masak, nggak mau apa, udah mah nggak usah ribet, biar nggak capek, beli nasi geprek aja gitu, 20 gitu. Jadi kenduran hampir setelah maghrib itu bawa itu. Itu di depan kita ada nasi talaman, sate ayam, nah, gitu ya. Itu nasi gepreknya di sana. Anak saya. Ya saya itu ya, diam. Diam. Lalu di sana dibagikan sebelah sana habis. Nanti tak belikan sendiri sama ayah. Apa yang ada di depannya dimakan. Kalau ingin bilang sama ayah, tak belikan. Nah, gitu. Jadi jangan latih seperti itu. Saya sendiri kalau di kampung itu kayak bulan Maulid. Ya. Bulan Maulid kalau kecil saya itu, amin belum selesai sarungnya diginikan. Bulan Maulid zaman dulu itu beli buah itu mahal. Buah itu kalau nggak orang kaya nggak makan buah dulu. Kecil saya itu. Jadi kalau kenduren maulidan ya, Robbana atina langsung itu kayak bego tangannya itu. Puk, itu gini. Yang di depan nggak kebagian tolak. Itu gitu. Ya. Zaman dulu kayak gitu. Sekarang pun kalau orang itu tidak diajari ngaji akhlak Rasulullah, itu juga kayak gitu. Dibuka, dipilih, yang enak-enak diambil semua. Yang depan belum mengambil dibiarkan, nggak peduli. Nah, mestinya kita acara maulid seperti ini, kita bawa buah-buahan atau apa, kita niati sedekah, kan gitu ya. Kita niati sedekah, memuliakan hari lahirnya. Habis alhamdulillah diterima oleh Allah jadi pahala. Bukan kok kita bawa 1 nampan, pulangnya bawa 2 nampan, 3 nampan, bawa kresek besar 3. Ini kayak mancing ini, bawanya sedikit, pulangnya bawa
banyak. Saya sendiri saya tunjukkan ya, makan gitu ya. Sini kok buah yang enak-enak di sana, di sini ada apa? Ada sate kelapa ya, ada apem, tahu apem? Ya, ada apa? Ya udah dibuka di sini dimakan kayak biasa. Namanya manusia kadang bingung, ya udah jaga akhlaknya, jaga akhlak Rasul. Apa yang di rumahnya dimakan. Itu kayak gitu, hati-hati. Apalagi sama nanti jadi ustadz, jadi panutan. Kecuali di acara-acara yang momennya itu prasmanan. Ya, kan ada mantenan yang makannya sambil berdiri itu loh, nggak disewakan kursi, ya, kan ada kan makan. Itu juga hati-hati. Kadang gini, kadang ya, wah, mantap ini. Ngambil nasinya sedikit banget, paha diambil, ya, gurame satu diambil, terus apalagi sate diambil, terus kikil diambil, itu sampai apa penuh, nasinya sedikit di bawah. Itu yang tuan rumah gimana? Astagfirullah, aji mumpung. Itu kan nggak pantas ya, nggak pantas. Jadi ketika kita walaupun acara prasmanan sekalipun, kita harus apa jaga akhlak. Jangan dijadikan sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu. Makan secukupnya. Biasanya nasi seberapa. Nah, untuk menghabiskan nasi seperti ini butuh lauk berapa? Ya itu cukup. Andai kata apa ya, rawon, ya udah kuahnya, terus dagingnya 2 potong atau berapa. Kalau potongannya besar ya 1 aja. Terus ada sambelnya, kerupuk, sudah selesai. Jangan di sini kuah ini diambil. Giliran tuan rumah lewat, terus tamu terakhir nggak kebagian. Tengok gini, yang lain ikannya besar, tinggal kerupuk separuh lagi. Hatta sambel nggak kebagian. Tuan rumah kan malu. Ini gimana ini buat prasmanan kok ikannya kurang. Makanya kalau buat acara seperti itu siap-siap, jangan dikeluarkan semua. Ya. Nanti semua apa dikeluarkan satu piring, habis keluarin lagi. Kalau pertama keluar semua, wah, kasihan yang belakang, nggak kebagian. Terus kalau biasanya prasmanan itu kita siapkan lauk double. Lauk apa? Kalau kita seumpama ngasih makan kok 1 piring sudah siap, tinggal makan, itu lauknya pas, tidak masalah. Orangnya 100, dagingnya 100 potong, kerupuknya 100 lembar, cukup. Tapi kalau prasmanan 3 kali lipat. 3 kali. Jaga nih orang-orang yang itu kesempatan dalam kesempitan itu butuh akhlak juga. Kalau ajaran seperti itu, makan secukupnya. Wa ta'limuhum akhlak al-fadilah, akhlak yang mulia. Terus kalau anak-anak itu mengeluarkan kata-kata kotor, kita harus sigap. Seumpama meso, tahu meso ya? Meso tahu? Sini ada meso tahu di Sidoarjo. Gak usah ditirukan ya. Kemarin ada yang nirukan fasih banget ya. Ala Surabaya. Itu kita harus sigap. Siapa itu? Adik. Itu kakak digoda gini. Itu jangan dibela salah satu. Semuanya disalahkan. Disalahkan. Adiknya yang mengeluarkan kata kotor kita salahkan, kakaknya yang goda kita salahkan. Kita tegur kedua-duanya. Jangan ditegur salah satu-satunya. Nanti seakan-akan kita pilih kasih. Itu didik anak itu gampang-gampang sulit. Itu istri saya juga gitu. Biasanya anak itu kalau sudah besar lucunya hilang. Ya. Yang lucu tinggal yang kecil. Yang kecil dicium, terus yang besar lihat nggak pernah dicium.
Itu saya tegur istri saya. Kalau yang kecil dicium, yang besar dicium.